Arti dari multipurpose cleaner apa? Bahan pembersih Serbaguna. serbaguna atau multifungsi. Bisa untuk apa saja, dinding, wash basin, apalagi? Kalau di hotel kan pasti kalian cuma pakai satu MPC ini kan, yang lain-lain enggak kan, bahkan parahnya lagi pakai sunlight. Benar? Nah, oke, lupakan yang ada di hotel, kita kembali ke sekolah. Ini nanti kamu juga akan ditanya, ini untuk apa saja? MPC, ini sudah ibu kasih kode loh ya. Jangan sampai kamu nanti membersihkan kaca, kamu ambil furnitur polis, kamu pakai ini. Jadi ini disingkat, sengaja disingkat sama Pak Andre supaya kamu belajar mengingat. Karena kalau saya tulis toilet cleaner, oh kamu langsung nyomot. Tapi kalau ini kan kamu bisa ngeliat FP, berarti furnitur polis. Untuk apa? Untuk ya, ini furnitur polis. Ini untuk serbaguna apa aja boleh. Jadi jangan salah. Nanti minggu depan kita belajarnya pakai ini. Ini. Kita ada bahan pembersih furnitur, floor cleaner. Nah, ini floor cleaner, FC, furnitur cleaner. Jadi multi-purpose cleaner MPC kamu gunakan untuk dinding, sepakat ya? Sama wash basin. Kalau yang ini FC khusus lantai. Jadi nanti pada saat kamu splashkan, kamu berdasarkan ini yang kamu lihat. Dah, lanjut. Lalu yang GC apa? Glass cleaner untuk membersihkan kaca. Nah, jangan sampai glass cleaner kamu buat bersihkan toilet karena ada sendiri TC, toilet cleaner. Ini kode. Karena kalau kita nggak ngasih ini, kami yang salah. Tapi kami pembelajarannya juga nggak boleh transparan. Artinya apa? Kamu nggak akan pernah mau belajar. Kalau dari kode ini kamu udah belajar nih. Artinya kami sebagai guru juga nggak disalahkan. Dan kalian juga ingat apa yang harus kalian gunakan. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Jadi kalau nanti penguji nanya bahan pembersih yang ada di carry apa? Bisa kamu sebutkan? Sebutkan. Sambil dipegang. GC, glass cleaner, berfungsi untuk membersihkan kaca. Ini itu biasanya penguji dari Samarinda, biasanya satu-satu yang ada di carry-mu itu disuruh nyebutin semua. Semua. Mau yang spong, kanebo, semua termasuk fungsinya. Nah, kalau furnitur polis kamu sudah dapatkan untuk membersihkan kayu, bahannya yang lain apa? Soft cloth, bukan yang katun. Kalau katun itu serbet itu untuk kaca. Wash basin, wastafel, baru spon, dinding spon. Ketika kamu bilas menggunakan kanebo, sebetulnya bukan kanebo, bahasanya salah. Kanebo itu nama merek, Chamois. Tulisannya Chamois. Ya, jadi kamu gunakan Chamois itu, kemudian keringkan. Lantai itu dipel. Paham? Karena ada floor cleaner. Splash, kemudian mopping. Bilas, mopping. Sekali lagi, ibu ingatkan, teknik membersihkan kamar mandi dari atas dulu, baru ke bawah. Kalau sudah kamu masukkan carry ke dalam kamar, splashkan dulu toilet cleanernya. Baru ditutup, biarkan dia kerja sendiri. Tutup, kamu bisa making bed. Sampai di sini, paham? Kasih dulu, masukkan, cat, splash, tinggal tutup, kamu making bed. Habis itu selesai semua, baru ke dinding. Semua dinding, dusting, pakai spong. Selesai, bilas. Habis itu keringkan menggunakan ya. Selesai, baru ke kaca, kemudian ke wash
basin atau wastafel. Terakhir ke kontainer, toilet dan toilet. Setelah itu dusting selesai, bilas, keringkan pakai kanebo, lari ke lantai pakai pembersih floor cleaner. Sikat, misalnya nggak ada sikat pakai spons. Bawa, nanti saya sediakan hand brush. Sikat, selesai baru dikeringkan menggunakan mop. Jadi nggak kayak Putri tadi, ya, belum diangkat towel, belum di stripping, dia tahu-tahu udah mau ngebersihin aja. Nggak usah mau ngejar waktu. Mau apa cepat-cepatan? Kunci dari make up room 3, 1, cepat, 2, dapat, 3, cepat, tepat, dapat. Itu kamu pegang baik-baik, rekam di otakmu. Cepat, tepat, dapat. Buat apa cepat kalau kamu nggak tepat? Mau ngapain cepat-cepat? Biasa flash nggak diganti, slipper nggak dipasang, di ketambahan aksesoris juga dibiarkan, tiba-tiba langsung ke kamar mandi seperti siapa tadi? Biasakan inner dilipat, diingat yang bagian kepala yang mana, jangan dikual-kual berat. Takutnya apa? Satu nggak rapi, yang kedua terbalik. Nah, biasakan rapi. Satu, yang paling fatal ketika kamu make up room tidak mengetuk pintu, penguji langsung mendiskualifikasi kamu, nggak usah, kamu nggak lulus. Kenapa? Karena kamu tidak mengetuk pintu. Itu penting. Nyalakan lampu, buka korden, stripping sampah, ambil. Jadi keluar masuk ada yang kamu bawa. Fungsinya untuk apa? Menghemat waktu. Pintar. Oh, saya bawa towelnya nanti aja karena belum saya stripping dulu semua. Kamar mandi, bed, kamu stripping, kembalikan. Karena kita tidak tahu status kamar itu kamar terisi atau check out. Kalau check out pasti berantakan, pasti kan? Dan itu semua harus kamu bersihkan. Terserah pengujinya mau ngamburnya saya sampai seperti apa, itu urusan mereka. Ketambahan ketika soal nanti muncul ada lost and found. Nah, bisa jadi jam tangan ditaruh di laci actionnya penguji. Apa yang kamu lakukan? Nah, itu harus kamu lakukan. Biasanya terbitnya soal bulan berapa? Nah, biasa jam tangan, biasa AC, remote. Terus kasusnya adalah ketika muncul pertanyaan, kalau misalnya AC rusak, apa yang harus kamu lakukan? Itu kamu juga harus bisa jawab. Kemarin AP3 ada beberapa siswa saya wawancarai, saya tanya, ada yang saya jawab, ada yang lolak-lolok. Kasihan kan? Nah, mohon maaf yang selama 6 bulan cuma dapat di FNB, kemudian cuma dapat di reception yang bagian spa itu. Nah, itu harus, kalau ketika kalian ngambil make up room ya paling tidak tanya sama teman yang berpengalaman. Kalau misalnya malu mau nanya ibu, tanya sama yang sudah lama di hospital. Silakan. Jangan sampai ketika ditanya kalian nggak bisa jawab. Satu kuncinya, kamu harus percaya diri, tenang, gitu ya. Saya tadi ngeliat si Putri Suci, dia santai ngerjainnya, tapi pasti nggak yang gerdak-gerdak saja. Putri itu. Besok kalau ujian, rambutnya jangan dikol-kol kayak tukang jamu, dikasih harness. Kalau kamu pakai jilbab cantik, pakai aja jilbab yang kayak gimana itu. Daripada ini kamu kayak gitu tuh loh, yang lain rapi, kamu diukel-ukel kayak gitu tuh saya yang malu. Berarti saya nggak bisa mendidik kamu. Guru itu bukan sebagai pengajar, guru itu yang baik adalah guru yang bisa mendidik sebagai pendidik. Kalau siswanya nggak benar, dibenerin. Siswanya nggak rapi, ya dirapiin. Nggak body shaming, juga nggak ngejudge. Dia maling bu, wah, kita nuduh dia maling, nggak boleh. Itu urusannya dia sama Tuhan. Selebihnya ya terserah. Oke, ada pertanyaan?
Ibu nggak mau ada yang gondrong, yang rapi. Adrian udah dipotong, tinggal paren. Pomade, pakai pomade. Iya, kalau nggak mau ya di Udah samping aja, biar nggak terus. supaya nggak gondrong banget gitu loh, di-setting lah sedemikian rupa. Ya kan? Apa goblok? Udah Pak Andre, mungkin Pak Andre mau nambahin apa yang Ibu belum sampaikan. Coba Pak Andre, silakan. Ya, tadi kan sudah Bu Hetty jelasin tentang bahan pembersih. Nah, nanti bisa aja pertanyaannya dari bahan pembersih itu tadi dari Bu Hetty jelaskan kayak toilet cleaner itu bisa jadi pertanyaan. Toilet cleaner itu bahan pembersihnya boleh digunakan untuk apa saja? Ya. Kalian jawab apa? Untuk toilet bowl, nggak bisa untuk yang wastafel lantai, nggak bisa. Ya nanti jawabnya kayak gitu, karena di sini kan tulisannya toilet cleaner, bukan toilet bowl cleaner. Jadi bisa jadi pertanyaan, toilet cleaner ini kenapa nggak kamu semprotkan aja untuk kamar mandi semuanya? Kan toilet cleaner, bukan toilet bowl cleaner. Ya kan? Nanti kalian bisa jawab, enggak Pak, ini hanya khusus untuk toilet bowl. Gitu. Pertanyaan tentang seperti close and phone itu yang harus kalian pelajari, cara bicaranya seperti apa, laporannya. Kalau misalnya memang dibutuhkan, berarti dibuka lagi catatan kalian. Itu cara pengisiannya seperti apa, itu harus kalian pahami. Nanti pada saat ujian, semua form yang ada pada saat praktek itu pasti ada di troli, kayak handphone, terus itu kerusakan barang, laundry, itu pasti ada. Nah, laundry yang ditanya mungkin bisa sedetail tadi yang Ibu Hetty bilang, bahan pembersih apa yang digunakan untuk menghilangkan noda. Tapi bisa aja juga yang umum. Kalau misalnya tamu mau nge-laundry, itu gimana caranya? Itu kan jawabannya dari kalian masing-masing. Kalian harus bisa merangkai kata dengan baik pada saat ujian. Kalau udah mau laundry gimana caranya? Gimana caranya? Kalau tamu mau laundry, kayak apa? Kamu jawab apa? Dimas, coba. Ya, baik Ibu, mohon maaf sebelumnya untuk SOP penanganan laundry di tempat kami itu biasa kami menjemput laundry pada saat awal pagi ya. Awal pagi itu biasanya kami sudah menyediakan laundry bag serta laundry bin di dalam kamar, dan pada saat pagi kami akan datang mengetok pintu untuk menjemput apakah di dalam kamar ini ada tersedia laundry yang tersedia dan bisa kami angkut seperti itu Ibu. Ya. Gitu cara jawabnya. Seperti itu. Nggak boleh Untuk cara jawab pertanyaan seperti itu, yang formal. Dan pada saat kehilangan pun, lost handphone juga aduan ke front office juga yang secara formal. Meskipun itu temanmu, ya juga harus formal. Coba contohkan Siti. Gak ada Siti. Mana Siti? Siti lu nggak ngeliat dari tadi, Weh? Belum berarti. Dia kemarin. Kau nggak turun. Coba si ini nih, siapa ini? Kayla. Kayla nggak ngambil, nggak ngambil. Oh nggak ngambil Dia apa? ngambil, Ini siapa ini? Ya. Lost handphone. Aduan. CFO gimana? Gitu. Contoh loh ini penguji loh. Baru lama jawabnya. Nah ini berarti menandakan bahwa siswa tersebut tidak
Gak apa-apa. Beda ya Ini sama mesti si awal. Dimas. Dimas tolong. Nah Dimas langsung dari berarti dia siap dengan berbagai pertanyaan. Kalau kamu nggak siap. Nah ini yang dikhawatirkan. Padahal waktu itu terus berjalan loh, karena kan dari berapa? Satu penguji itu ada 14 yang diuji, 8 ya? Apa ya? Penguji dalam satu 10 atau 10 8. sampai 8 dalam satu hari. Terus cara menjawabmu kamu nggak bisa. Ini ngomongin apa gitu loh. Ketika penguji sudah, ini coba kamu jelaskan, itu kamu udah tak gitu loh, kayak Dimas tadi. Coba bagaimana cara menangani loss and found? Ari, Baik, yang pertama kita menggunakan HT, monitor of front office. Misalnya di kamar 537 ada tertinggalan jam di daerah laci, apakah tamunya masih ada di lobi? Jika tidak ada, maka saya akan melaporkan ke supervisor saya dan menanganinya di bawah di office. siapa yang bisa lebih lengkap lagi? Ya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi tak ritmenya gitu. Nggak pakai jeda diam. Nadia, coba. Biasanya kan sebelum check out front office itu bakal hubungin ke HK dulu buat nanya ada barang tertinggal atau enggak. Kalau misalkan tamunya udah keburu pulang, berarti barang itu kita serahkan ke kantor HK. Lalu barang itu bakal dicatat di sana di buku lost and found, lalu disimpan di lemari. Ada yang mau lengkapin lagi? Ya. Untuk penambahan, pertama kita mencatat di lookbook, loss and found dari pertama kamar berapa, tanggal berapa check out, atas nama siapa penemunya, tanda tangan, baru kita simpan dan kita tulis di lookbook harian yang dimana misalnya dia diambil waktu keep sore atau malam, shift sore bisa menanganinya di lookbook. Oke, untuk loss and found, kira-kira ada jangka waktunya enggak? Oke, untuk makanan, untuk barang, siapa yang bisa menjelaskan? Untuk makan itu berapa hari? Itu pertanyaan yang tiba-tiba kan? Tiba-tiba. Itu nggak ada di tiba-tiba pengen tanyanya. Untuk makanan bisa 3 sampai seminggu, dan untuk barang kayak baju atau alat-alat ringan kayak sebagainya 6 bulan. Untuk barang elektronik seperti handphone, laptop itu bisa 1 tahun. Yang lain? Ada sanggahan? Atau makanan 3 hari bu, 2 hari? Kita lihat expirednya tergantung dari expired. Kalau dia memang 1 hari ya berarti nggak bisa ya untuk 3 hari. Nah berarti sudah. Siapa yang menemukan? Ya silakan. Dan nanti pada saat USK tidak pasti pertanyaannya sama dengan temanmu. Iya. Matiin dulu. Jadi misalnya temanmu ditanya tentang bahan pembersih, belum tentu yang next selanjutnya itu juga ditanya tentang bahan pembersih. Bisa jadi tentang fasilitas tentang servis ke macam-macam. butler itu apa? Boleh kalian tanya ke teman kalian untuk jaga-jaga apakah pertanyaannya sama atau enggak. Sama. Gitu. Karena biasanya penguji itu beda peserta, beda pertanyaan. Dan pertanyaan itu biasanya lebih dari 10. Semakin gugup Semakin dilihat, banyak. semakin banyak pertanyaan. Tapi kalau kamu tenang, cara jawabnya kayak tadi gitu ya. 2-3 pertanyaan 2-3 selesai. pertanyaan udah Kompeten. Nah, dari nilai wawancara Dimas misalnya 90. Terus make up room prakteknya dia bagus 95. Kemudian tes tertulisnya dia bagus rata-rata 80. Dijumlah oleh si penguji lalu dibagi 3. Nanti muncul hasilnya. Itu kamu kompeten, sangat kompeten atau tidak kompeten. Jangan sampai si asesor menceklis K itu apa? BK berarti belum kompeten. Nah, dapat sertifikat. Dapat sertifikat dan rugi selama 3 tahun kamu nggak lulus. Dan Bu Erti,
malu. nggak malu iya. Anaknya gitu. Anaknya BK loh, kok bisa gitu ya. Kalau dia memang jarang masuk terus nggak pernah ngikutin, Iya, saya iya. malah senang Satu gitu. dua orang nggak apa-apa. Nggak apa-apa, artinya fair gitu kan. Tapi kalau siswa itu rajin, dia ngikutin, anaknya sopan, baik, terus tiba-tiba BK, itu yang saya nggak terima. Nah itu diusahakan ya, diamin. Nggak nervous lagi ya kalau Pak Andre yang di situ. Gitu. Nanti habis liburan ibu pengen nyoba wawancara ya, wawancara nanti ada 10 pertanyaan. Nah, nanti ibu melihat ekspresinya, nanti ibu benerin ekspresinya. Yang ngambil Evo begitu juga, nanti sama Bu Sri kira-kira apa, katakan kamu cuma bertiga tuh. Saya tidak tahu nanti penjadwalannya seperti apa, karena saya menunggu juga dari jurusan. Ketika nanti dibagi siapa dengan Pak Andre, siapa dengan Ibu, itu akan enak gitu loh. Artinya waktunya cukup. Ada pertanyaan nggak? Apa Ki? Apa Ki? Untuk prakteknya nanti itu Bu, kamarnya itu cuma satu aja kan? Dua sama. 107 kalau nggak berubah. Atau kamu mau pindah di 102? King size. Atau 8? Atau yang gede-gede itu. Nah, tidak menutup kemungkinan ya, si penguji itu kemarin, tahun kemarin, itu 2 bed. 2 bed. Karena ibu bukan pendamping ya. Jadi saya nggak protes. Kecuali kalau saya pendamping, Bu, izin kemarin kesepakatan 1 bed. Tapi ini nggak ada konfirmasi, ya sudah mereka dengan setengah mati, 2 bed sampai 45 menit. Karena 2 bed kan. Untuk kamar mandi jelas ya tadi ya. Pertama, jangan salah bahan pembersih, semua sudah dikode di situ sama Pak Andre. Kemudian bagaimana tekniknya, kamu tadi sudah ibu jelaskan dari atas dulu baru ke bawah. Lantai tetap di mopping, jangan dibersihkan kalau belum di stripping. Jangan di stripping dulu, ya kan? Kalau belum kan ibu nyuruh stripping dulu, baru dibersihkan. Iya kan? Artinya apa? Ambil dulu semua, gas amenities, gas supplies, semua towel yang ada di kamar mandi, tarik dulu keluar. Kosongkan. Jangan ujuk-ujuk masih ada handuk kamu ngebersihin, salah. Ketika kamar tamu terisi, tamunya duduk, dia akan marah. Kenapa? Kamu belum bersihin, belum beresin kok. Kamu sudah ngebersihin, kan salah. Satu, yang kedua, saya tadi ngeliat Fatir, inner taruh di lantai. Kalau saya jadi penguji, saya diskualifikasi. Kenapa? Di lantai itu kotor. Kenapa taruh di lantai? Nggak boleh. Mau seat, mau inner, mau apapun, nggak boleh taruh di lantai. Kesepakatan, taruhnya di mana? Logets, baik, dengan posisi dilipat. Nggak boleh di meja rias. Kenapa? Takutnya ada aqua di situ. Paham? Oke, ya. Terus untuk slipper, penataan slipper kita sepakati dilipat atau dijejer? Dilipat. Ditumpuk atau dijejer? Ditumpuk. Oke, berarti semua slipper harus ditumpuk. Apalagi? Saya nggak mau minggu depan ada kesalahan lagi, karena saya tidak tahu siapa penguji prauji. Dapat Pak Andre, nanti Pak Andre benerin, nanti ada evaluasi ya. Nanti ada evaluasi, entah itu dapat pameran siapa, pokoknya nanti semua terlibat guru perhotelan di situ. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Grooming, perhatikan ya. Grooming. Bau badan. Betul. Jangan sampai tidak nyaman Benar. pengujinya. Ada yang mana? Iya. Jangan sampai, kalau bisa jangan pakai dalaman kaos kutang harus. Kaos Karena dalam. kaos itu bikin nyerap keringat dan jadi bau. Lebih lembab. Ibu kasih contoh kayak gimana? Nah, itu nggak boleh. Jadi dia harus kaos dan nggak apa-apa. Ada namanya, ada simulasinya. Iya. Yang kayak gitu enggak. Tapi yang betul kaos dalam. Kaos singlet. Nah, tuh singlet. Terus
Pagi itu pakai apa sih namanya? Deodoran. Deodoran. Jangan pakai parfum. 1 kilo Badan. kamu berapa botol kamu. Terus habis itu nggak akan kehilangan kelenjar karena kelenjar keringat itu ternyata bukan dari keringat tapi dari bakteri. Saya baru belajar. Jadi pakai deodoran atau pakai apa sih, tawas ya? Apa sih yang bubuk MBK? Nah itu sampai 24 jam nggak bau. Tapi kayaknya nggak ada yang tahu. Nggak Tapi tahu yang ya. laki, kayaknya yang laki tuh biasanya bau bujang. Tahu bau bujang? Bau bujang tuh bau-bau yang baju ditumpuk berhari-hari, Dicuci nggak kering. dicuci nggak kering, dipakai, itu sudah bau bujang. Itu kemarin saya ngerasain masuk kantor ada siswa yang badak banget. Bajunya belum dicuci, bajunya belum kering tapi udah dipakai. Nah itu badak. Terus rambut juga gitu. Takutnya nanti penguji bau rambut. Ya Putri, rambutnya ya dirapihin ya. Beli cepola atau minjem. Jangan diikat. Kamu dari kelas 10 loh ibu ingatkan soal rambut. Paling tidak menghargai diri sendiri itu penting. Yang Pak Andre sampaikan tentang grooming itu penting. Jadi kalau misalnya kamu ngobrol sama penguji itu harus dilihat matanya. Kalau kamu nggak berani, Bu, saya grooming, lihat aja alisnya, Jidatnya ya. jidatnya. Kalau kamu ngeliatnya ke atas, ke kanan, ke kiri itu kayak dia pelongo-pelongo kayak anak autis itu. Iya kan? Roy, kalau megang HP kamu fokus di HP mereng gitu kan, nah itu autis kan udah mulai tuh. Nah sama kayak natap penguji itu juga kayak natap handphone gitu, fokus. Kalau nggak mau ngeliat matanya, grogi Bu. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan lagi? Enggak? Ada enggak? Terus kaos kaki hitam, enggak ngintip. Sepatu nanti pada saat ujian dipakai. Karena ketiganya begitu. Bu, pakai bertali yang penting enggak hitam putih kayak kemarin itu siapa yang pakai kayak Pak Antam yang hitam putih itu loh. Yang ada les putih itu jangan. Sementara minjem kalau nggak punya dengan les kayak hitam polos. Bertali boleh, tapi kalau yang sampai sini ada kan? Yang hitam putih yang sampai segini yang kemarin ibu lihat itu, nah itu nggak boleh, nggak kita yang ada. Apa sih namanya? Hah? Ya itu lah. Nggak boleh. Ya Farel, ada pertanyaan lagi? Iya mau tadi sudah apa ya? Aku dia mau nyampein sesuatu kan? Iya apa? Saya mau. Ibu coba apa? Saya mau. Gak ada bu, dia tuh cuma beli minta terus bu. Mau shopping kan nggak ada makan. Udah nggak ada. Putri bisa dirubah penampilan? Apalagi? Siapa lagi? Dewi, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Info ya bagi teman yang nggak datang di sini tolong disampaikan. Saya nggak mau ketika